B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir. Tugas yang diemban B.J. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Pada pidato pertamanya, tanggal 21 Mei 1998, terdapat 3 poin penting. Yang pertama, di bidang politik dengan memperbarui berbagai perundang-undangan. Yang kedua, di bidang hukum, meninjau kembali undang-undang subversi. Yang ketiga, di bidang ekonomi, menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Hasil kerja B.J. Habibie. Yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, Sidang Istimewa MPR 1998. Yang ketiga, reformasi bidang politik. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 1999. Yang kelima, pelaksanaan referendum Timur Timur. Yang keenam, reformasi bidang ekonomi. Yang ketujuh, reformasi bidang hukum. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Abdurrahman Wahid juga dapat memulihkan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu. Pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari berbagai organisasi massa dan partai politik Islam yang semula mendukungnya kecuali NU dan PKB. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, mengawali tugas pertamanya membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial yang kondusif. Hasil kerja Megawati Soekarno Putri. 1. Bidang hukum dan pemerintahan. MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada 10 November 2001. 2. Bidang ekonomi. Dapat menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 3. Bidang kedaulatan wilayah. Upaya menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintahan Malaysia. 4. Pelaksanaan otonomi daerah. 5. Upaya pemberantasan KKN. 6. Melaksanakan pemilu 2004. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang dilantik oleh MPR sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Sejak awal pemerintahannya, Presiden SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk pengatasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk pangan. B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Pembentukan kabinet bersatu dan menganut konsep trias politika. C. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri, menekankan penerapan otonomi yang luas. D. Pelaksanaan pemilu 2009.
meningkatnya popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Yang terakhir, euforia demokrasi, menumbangkan pemerintahan Orde Baru demokrasi di Indonesia.